Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dimas Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kelas sebagai tempat kegiatan pelatihan. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 95% kegiatan belajar dalam pendidikan nonformal, khususnya pada program pelatihan orang dewasa, dimulai dan dilakukan di ruang yang disebut kelas. Penggunaan kelas sebagai tempat pertama kegiatan pembelajaran dalam pelatihan didasari oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas sudah lama dikenal dibanding dengan tempat belajar mengajar lainnya. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar lebih mudah dibanding penyelenggaraan dengan fasilitas lainnya. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran di kelas memungkinkan semua peserta didik mendapatkan informasi pada waktu yang sama. Demikian juga peserta didik mengakhiri kegiatan pembelajaran secara bersama. Lalu keuntungan kegiatan belajar di kelas. Pertama, memungkinkan peserta didik untuk melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti metode pembelajaran perseorangan, kelompok terbatas, ataupun kelompok besar. Kedua, di ruang kelas disediakan beberapa alat bantu belajar. Yang ketiga, meja dan kursi belajar siswa dapat diatur sedemikian rupa sehingga susunannya dapat diubah menjadi bentuk lingkaran, sehingga pemanfaatan ruang yang tersedia menjadi sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, biaya pengadaan fasilitas dapat dihemat karena sekaligus disediakan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Lalu keterbatasan kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan cara-cara atau pengalaman belajar masing-masing, sebagaimana dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan komputer yang bisa menimbulkan situasi belajar berdasarkan minat dan pengalaman perorangan. Dalam belajar di kelas, peserta didik tidak dapat merundingkan dan menentukan tujuan belajar yang berada di luar kegiatan kelas. Persyaratan kegiatan pembelajaran yang efektif di kelas. Ada 3 syarat kelas yang efektif, yaitu pertama, adanya keterlibatan, adanya tanggung jawab, dan umpan balik. Semuanya itu dari peserta didik. Keterlibatan peserta didik itu syarat pertama dan yang paling utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, keterlibatan peserta didik itu sangat penting dan mendasar. Untuk terjadinya keterlibatan peserta didik, maka mereka harus memahami dan memiliki tujuan belajar yang ingin dicapai. Yang kedua, syaratnya adalah tanggung jawab. Dalam kegiatan pembelajaran, sejak belajar dilakukan secara perorangan, sebagaimana sejarah mencatatnya dengan magang istilahnya, peserta didik ini perlu menyadari tentang sejauh mana tanggung jawab mereka dalam kegiatan pembelajaran ini. Apabila tujuan belajar telah diketahui dengan jelas oleh para peserta didik, maka mereka perlu meyakini bahwa mereka lah yang harus melakukan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pelajaran. Lalu syarat yang ketiga adalah umpan balik dari peserta didiknya. Umpan balik berguna bagi pendidik untuk mengetahui tingkat perubahan yang dialami oleh peserta didik pada saat sebelum dan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan adanya umpan balik, pendidik akan memperoleh gambaran tentang perubahan yang telah dan sedang terjadi pada diri peserta didik. Makin banyak umpan balik yang disampaikan oleh peserta didik, maka akan semakin diketahui tentang tingkat keberhasilan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didiknya. Unsur yang ketiga adalah bahan belajar. Bahan belajar berisi ilmu pengetahuan atau keterampilan atau nilai-nilai yang akan dikomunikasikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik, di mana pada bahan belajar ini
seorang peserta didik dapat menambah suatu ilmu pengetahuan, keterampilannya, sehingga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, dalam bahan belajar ini seorang pendidik dituntut agar bisa membantu atau menjadi sebuah fasilitator terhadap peserta didiknya. Nah, kemudian unsur yang keempat adalah lingkungan belajar dalam kelas. Dalam lingkungan ini termasuk dalam cakupan fasilitas yang diperlukan di dalam kelas. Nah, pengaturan tempat duduk yang ada di dalam kelas. Nah, yang pertama itu tempat duduk susunan tradisional seperti yang digambar di samping. Nah, untuk susunan tempat duduk tradisional ini dapat mengefisienkan tempat yang disediakan. Namun kekurangannya proses pembelajaran hanya berpusat pada pendidiknya saja, sehingga peserta didik kurang maksimal dalam proses interaksi ketika proses pembelajarannya. Nah, yang kedua ada susunan tempat duduk yang berbentuk tekukan. Seperti ini contohnya. Nah, pada tempat duduk tekukan ini ada kemungkinan bahwa peserta didik itu dapat berkomunikasi satu sama lain, dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga proses pembelajaran juga dapat menjadikan suatu interaksi pada proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada susunan tempat duduk yang berbentuk lingkaran seperti yang dilihat di samping. Nah, mungkin untuk tempat duduk yang berbentuk lingkaran ini peserta didik dapat berinteraksi satu sama lain. Namun kekurangannya peserta didik tidak dapat melihat sudut pandang dengan langsung ke depan. Kemudian yang terakhir ada susunan tempat duduk yang berbentuk U seperti yang samping. Nah, untuk tempat duduk yang berbentuk U ini itu dapat terlihat maksimal dalam proses pembelajaran karena peserta didik dapat berinteraksi satu sama lain, dan sebagai seorang pendidik pun dapat memantau secara maksimal bagaimana proses interaksi dari peserta didik tersebut. Dan pada tempat duduk berbentuk U ini juga peserta didik dapat saling berkomunikasi, dapat saling bertukar pikiran ataupun saling berdiskusi secara nyaman. Terakhir ada pendekatan pembelajaran di kelas. Pendekatan di kelas ini ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan yang berpusat pada pendidik. Terus yang kedua ada pendekatan penyesuaian oleh pendidik, dan yang ketiga pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Dengan ketiga ini, jadi seorang pendidik itu tidak terpaku dengan satu pendekatan, melainkan juga bisa dikolaborasikan dari 3 pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan yang berpusat pada pendidik, di mana pendekatan ini materi pelajaran semua terkontrol dari pendidik. Terus juga peserta didik tidak harus dituntut untuk mencari materi-materi yang lain. Contoh dari pendekatan ini adalah yaitu pada anak SD mungkin atau anak TK. Jadi semua materi itu hanya dari pendidik atau guru. Terus yang kedua pendekatan penyesuaian oleh pendidik. Jadi di sini pendekatan ini di mana pendidik menyesuaikan materi yang telah ada, contohnya dari buku. Jadi seorang pendidik hanya menyesuaikan. Ini juga bisa contohnya anak SMP. Jadi kan dulu ada LKS. Nah, jadi guru materinya hanya dari LKS. Terus yang ketiga ada pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik ini di mana peserta didik itu mempunyai materi sendiri. Jadi pendidik hanya mengawasi saja. Contoh dari pendekatan ini yaitu perkuliahan atau kita mahasiswa. Jadi kan mahasiswa itu tidak dituntut
materinya dari dosen semua, melainkan dari kita sendiri, entah mencari dari internet atau yang lain. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.